Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Berikut anggota dari kelompok 1. Kami beranggotakan 5 orang. Nama saya Cindy Febrianti dengan NPM 2201000210069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Widyartika dengan nomor NPM 220100210007. Halo, perkenalkan nama saya Gigi Ramadan, biasa dipanggil Anggi. NPM saya 22010000210067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati dengan NPM 21910000210028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Dwi Arfiani dengan NPM 22000010006. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mendapat materi mengenai manusia dan peradabannya. Berikut penjelasan dari kami. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Manusia memiliki akal, jasmani, dan rohani yang dapat mendukung perannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Akal adalah cara berpikir bagaimana memanfaatkan dan menciptakan segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk dapat meringankan pekerjaannya. Jasmani adalah suatu hal yang dilakukan untuk menyesuaikan suatu fungsi-fungsi serta tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan rohani adalah suatu hal yang akan menuntun manusia menemukan kebenaran berupa kepercayaan atau agama yang dengannya manusia dituntut untuk melaksanakan setiap kewajiban dalam bentuk peribadatan. Peradaban tidak akan lepas dari peran manusia sebagai pencipta dan pelaksana peradaban itu sendiri tentunya. Peradaban muncul karena adanya faktor-faktor pemikiran manusia. Kebutuhan manusia yang semakin kompleks pun menjadi salah satu penyebab perkembangan dari peradaban itu sendiri. Hakikat peradaban manusia. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah atau pada dasarnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi peradaban sebuah bangsa, dan suatu bangsa dianggap maju atau lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya jika terdapat kemajuan teknologi dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuannya. Tentunya, hal tersebut diukur melalui kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuannya. Salah satu ciri yang sangat penting dari definisi peradaban adalah berbudaya. Orang yang berbudaya adalah orang yang
tidak hanya sekedar bisa membaca dan menulis hal-hal yang sederhana terkait dengan budaya, tetapi orang yang berbudaya adalah orang yang mampu mengendalikan akal, pikiran, rohani, dan jasmaninya dalam berbudaya agar bermanfaat bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Menurut Mawardi dan kawan-kawan, menyatakan bahwa manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk beradab karena manusia dianugerahi harkat martabat dan potensi yang tinggi yang mengangkat derajatnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lain. Konsep masyarakat adab berasal dari konsep civil society, dari asal kata society civilis. Istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani. Masyarakat madani sebagai istilah lain dari civil society yang memiliki ciri-ciri antara lain menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta keterbukaan dan penegakan hukum dan keadilan, serta bermusyawarah. Menurut Mawardi dan kawan-kawan, di dalam bukunya yang berjudul Demokrasi dan Civil Society memberikan definisi bahwa civil society adalah sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain bersukarelaan, keswasembadaan atau self-generating, keswadayaan atau self-supporting, kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Berikutnya, evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi kebudayaan berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi untuk setiap kelompok masyarakat di berbagai tempat akan berbeda-beda, bergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya dalam mengantisipasi tantangan yang ada di hadapannya. Dalam buku The Third Wave, karya Alvin Toffler mengatakan bahwa evolusi kebudayaan terjadi dalam 3 gelombang. Yang pertama adalah gelombang yang merupakan tahap peradaban pertanian. Yang kedua adalah gelombang yang merupakan tahap peradaban industri. Yang ketiga adalah gelombang yang merupakan tahap peradaban informasi. Pendapat Toffler hampir menyerupai temuan L. Henry Morgan yang muncul beberapa dekade sebelumnya, bahwa proses evolusi masyarakat dan kebudayaan apapun di dunia akan atau telah mengalami 8 tahapan, dimulai dari tahapan yang paling sederhana sampai ke tahapan masyarakat dan kebudayaan yang paling kompleks. Dalam melihat proses evolusi tersebut, Morgan tidak mengabaikan kekhususan dan keistimewaan dari perkembangan tiap masyarakat ataupun pengaruh-pengaruh dari luar masyarakat yang akan mempengaruhi proses evolusi tersebut dalam tiap masyarakat dan kebudayaannya. Kedelapan tahapan dalam proses evolusi tersebut adalah yang pertama, zaman liar tua, di mana pada zaman ini manusia hidup dari meramu. Yang dimaksud meramu adalah mengambil segala sesuatu dari alam untuk menjadi makanan dan tanpa diolah.
Selain itu, pada zaman ini juga mulai ditemukan api. Yang kedua, zaman liar madya. Pada zaman ini, manusia sudah menemukan alat untuk menangkap hewan buruan. Contohnya seperti busur panah. Selain itu, juga manusia mulai melakukan kegiatan mata pencaharian yang baru, seperti berburu dan juga menangkap ikan. Yang ketiga, zaman liar muda. Pada zaman ini, manusia mulai memiliki kepandaian membuat tembikar. Yang keempat, zaman barbar tua. Pada zaman ini, manusia beternak dan juga bercocok tanam. Yang berikutnya, zaman barbar madya. Pada zaman ini, manusia sudah memiliki kepandaian membuat benda-benda dari logam. Yang keenam, zaman barbar muda. Pada zaman ini, manusia mulai mengenal tulisan. Yang ketujuh, zaman peradaban purba. Pada zaman ini, kota-kota sudah mulai berdiri, contohnya seperti kota Harappa dan juga Mohenjo-daro. Yang kedelapan, zaman peradaban masa kini. Pada zaman ini sudah dimulai industrialisasi. Adapun tahapan-tahapan peradaban, yang pertama adalah tahap mistis. Pada tahap ini, cara berpikir manusia masih terkungkung oleh kekuatan alam di sekitarnya, seperti pada cara berpikir masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap ontologis. Pada tahap ini, cara berpikir manusia mulai mempertanyakan asal-muasal, kausalitas, dan juga tidak lagi terkungkung oleh alam sekitarnya. Yang ketiga adalah tahap fungsional. Pada tahap ini, cara berpikir manusia sudah menempatkan konsep manfaat dan kegunaan dalam melihat segala hal yang terjadi di muka bumi, dan tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan alam di luar dirinya. Contohnya adalah dalam kehidupan masyarakat yang benar-benar sudah menjadi madani. Dinamika peradaban global. Dinamika peradaban terkait dengan majunya ilmu dan teknologi dalam buku Alvin Toffler dalam Huntington tahun 2001 menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban manusia mengalami 3 fase. Gelombang pertama disebut dengan peradaban teknologi pertanian yang berlangsung mulai dari 800 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Untuk gelombang kedua disebut juga dengan peradaban teknologi industri yang berlangsung mulai dari 1500 sebelum Masehi sampai 1970 Masehi. Lalu gelombang ketiga disebut juga dengan peradaban informasi yang berlangsung mulai 1970 Masehi hingga saat ini. Setiap fase peradaban tersebut dikuasai oleh tingkat teknologi yang digunakan. Gelombang pertama, the first wave, dikenal juga dengan revolusi hijau. Pada fase ini, manusia menemukan dan mengaplikasikan teknologi pertanian. Pertanian terbatas pada pengelolaan lahan-lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia sehari-hari. Untuk fase kedua, yaitu adanya revolusi industri yang diprakarsai oleh negara-negara barat yang dimulai di Inggris. Pada revolusi industri ini dimulai dengan ditemukannya mesin uap pada tahun 1712 oleh James Watt. Penggunaan mesin-mesin seperti mesin uap, mesin pemintal dalam industri garmen dan lainnya telah memajukan dan memakmurkan kehidupan masyarakat Eropa pada masa itu. Fase terakhir disebut sebagai revolusi industri yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan ini memudahkan manusia dalam menjalin komunikasi di berbagai bidang. Contohnya di bidang penerbangan dan angkasa luar, energi alternatif, dan terjadinya urbanisasi, komunikasi, dan data processing. Gelombang terakhir ini
memunculkan kehidupan masyarakat dunia yang dikenal sebagai The Global Village atau kampung global. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang menghilangkan sekat-sekat antar bangsa sehingga kemajuan teknologi dan informasi semakin berkembang pesat. Bagian E. Permasalahan peradaban pada kehidupan masyarakat. Ada yang beranggapan globalisasi sebagai sebuah proses sosial, proses sejarah, atau bahkan proses alamiah yang terjadi dengan sendirinya. Intinya, globalisasi adalah akan mengesampingkan batas-batas geografis ekonomi dan budaya masyarakat dunia. Mau tidak mau, globalisasi mengakibatkan efek positif dan efek negatif bagi manusia. Di antaranya ialah Mumtazinur 2019 menjelaskan efek positif yang diterima dari adanya globalisasi, yaitu pertama, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. 2. Kemudahan dalam berbagai bidang seperti perpindahan barang, jasa, bahkan manusia. C. Kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Sedangkan efek negatif dari globalisasi yaitu pertama, mudahnya masuk budaya dari luar yang mungkin mengancam budaya bangsa. 2. Eksploitasi alam dan sumber daya lainnya. 3. Munculnya gaya hidup, konsumerisme dan hedonisme. 4. Terjadinya dehumanisasi karena lebih banyak menggunakan mesin teknologi canggih yang memungkinkan manusia semakin tidak dihargai. Demikian penjelasan dari kami mengenai materi manusia dan peradabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.